Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video algoritma dan struktur data. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang linked list. Apa itu linked list? Linked list hampir sama dengan array, akan tetapi linked list ini memiliki pointer atau alamat dari nilainya. Contohnya, jika array biasa, dia merupakan kumpulan indeks. Begitu juga dengan linked list merupakan kumpulan indeks. Akan tetapi, array tidak mempunyai pointer atau alamat penyimpanan. Kita asumsikan saja di sini adalah array. Nah, di dalam array ini indeks 0, 1, 2, dan 3. Nilainya misalnya 2, 3, 4, sampai 5. Ini merupakan array biasa. Sedangkan linked list dia terpecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang ini adalah datanya. Misalnya datanya 2. Tetapi di sini bukan 3. Di sini adalah pointer atau alamat. Lalu di mana 3? 3 berada di kotak lainnya. Di sini 3 dan ini merupakan pointer. Begitu juga 4 dan 5. Mereka terpisah karena pada linked list memiliki pointer atau menyimpan alamat. Nah, yang kosong ini adalah alamat data. Lalu apa perbedaan antara linked list dan array? Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, linked list lebih dinamis. Kenapa dinamis? Karena kita bisa menginputkan dan menghapus data. Sedangkan array bersifat statis. Selanjutnya, linked list bersifat sekuensial atau berurutan, sedangkan array bersifat random. Berurutan di sini maksudnya untuk mengakses indeks kedua, linked list harus mengakses indeks pertama terlebih dahulu. Dia harus masuk ke sini, kemudian bisa masuk ke sini. Sedangkan array dia random 1, 2. Kita bisa saja langsung akses ke indeks kedua, tidak dengan linked list. Yang ketiga, bisa menghapus data dan array tidak bisa menghapus data. Yang terakhir, pada linked list kita bisa menambah data di awal dan data di akhir. Sedangkan array kita terbatas. Kita bisa menambah data tetapi kita harus menggunakan beberapa metode. Sedangkan di linked list kita hanya menggunakan beberapa function saja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh linked list. Nah, di sini pembahasan kita tentang single linked list. Linked list memiliki beberapa yang dinamakan head. Head adalah yang di awal. Dan linked list juga memiliki tail atau ekor. Nah, apa fungsinya di sini? Fungsinya ketika kita ingin menambahkan data di awal dan di akhir, kita bisa memulainya dari head dan tail. Jika kita ingin memasukkan data di awal, kita proses dulu di head. Sedangkan untuk jika kita menambahkan data di akhir, kita proses di tail atau ekor. Nah, ini contoh, ini 10, 15, dan 20 adalah datanya, dan yang kosong ini adalah pointernya, alamat memorinya. Nah, misalkan alamat memorinya di 1002, sedangkan untuk data 20 di 1004. Nah, alamat 002 ini tersimpan di sini, di pointer 10. Sedangkan alamat 004 tersimpan di pointer 15. Lalu pointer yang di sini menyimpan apa? Pointer yang terakhir bersifat null atau nol, tidak berisi. Lalu di pointer 10 siapa yang menyimpannya? Kita asumsikan saja nilainya 001.
pointer 001 akan disimpan di head atau di sini kita sebut start. 001 akan tersimpan di sini. Nah, kira-kira begitu analoginya. Baiklah, langsung saja kita ke contoh programnya. Nah, di sini ada contoh program tentang linked list. Di sini kita membahas tentang bagaimana cara menginput data dari depan dan menghapus data dari depan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama untuk include. Untuk include tentunya kalian sudah paham apa fungsinya. Berikut dengan using name space std. Nah, yang kedua adalah struct tnode. Struct ini adalah untuk menyimpan datanya. Dan yang bintang next ini adalah untuk pointernya. Mungkin pada materi pointer sebelumnya sudah dijelaskan apa fungsi simbol bintang. Nah, ini adalah untuk menginisialisasi atau mendeklarasikan dari struct tadi. Struct tadi memiliki pointer head dan pointer tail atau ekor. Kemudian untuk void init, di sini fungsinya adalah untuk men-set default dari head dan tailnya. Di sini headnya adalah 0 dan tailnya adalah 0. Ini untuk posisi awalnya. Dan kemudian di sini ada juga fungsi tailnya adalah 0, maka tampilkan 1. Jika tidak, maka tampilkan atau berikan nilai 0. Selanjutnya, untuk yang void insert depan, ini adalah untuk fungsi dalam penambahan data. Nah, data yang bagaimana? Misalnya kita ingin menginputkan angka di depannya. Misal ada angka 2, 3. Misalnya kita asumsikan aja seperti ini. Kita ingin menginputkan angka 2 di dalam antrian 2 dan 3. Nah, di sini dia akan menyisipkan angka 2 di depan. Jadi dia posisinya tidak bisa berubah. Dia hanya akan menginputkan angka di depan. Dengan kondisinya jika empty ini apa? Fungsi yang tadi, yang ini sama dengan 1, kondisinya ini return 1, maka head sama dengan tail dan sama dengan baru. Jika tidak, maka dia akan melakukan eksekusi yang seperti ini. Nah, ini hanya untuk informasi saja bahwa data berhasil dimasukkan. Kemudian void tampil. Void tampil yaitu untuk menampilkan kumpulan dari linked list, atau dalam array kita melakukan perulangan untuk menampilkan apa-apa saja yang terdapat pada linked list. Nah, seperti biasa, yang bintang ini adalah pointer, pantu sama dengan head. Nah, di sini jika fungsi empty-nya sama dengan 0, maka dia akan menampilkan data apa-apa saja yang ada di dalam linked list. Jika tidak, maka dia akan menampilkan informasi bahwa linked list-nya masih kosong atau belum ada diisi. Kemudian yang ini adalah fungsi untuk menghapus data. Sama seperti menambah data, di sini dia hanya menghapus data dari yang terdepan, bukan dari belakang ataupun tengah. Misalnya, jika kita melakukan proses hapus data, maka dari data ini yang terhapus adalah angka 2, karena dia hanya menghapus bagian depan saja. Oke, untuk codingnya sama seperti ini. Nah, jika jika fungsi empty adalah 0, dia akan melakukan seleksi. Kemudian ini dia akan menampilkan angka apa yang terhapus. Jika tidak, maka dia akan menampilkan kembali bahwa data masih kosong. Setelah kita membuat function seperti di atas, lalu kita panggil di dalam program main atau program utamanya. Nah, di sini
ada integer pilihan dan integer data baru. Di sini saya menggunakan do while. Kenapa nggak while? Nah, kenapa saya tidak menggunakan while? Di sini do while berarti dia melakukan proses terlebih dahulu. Setelah proses dilakukan, maka dia akan ngecek kondisinya. Berbeda dengan while, dia akan mengecek kondisi terlebih dahulu baru dilakukan prosesnya. Jadi terserah kita mau menggunakan do while ataupun while, bebas saja, tidak ada patokan, tetapi kita harus menempatkan perulangan pada tempatnya. Oke. Nah, di sini sistem CLS. Sistem CLS ini mungkin beberapa dari kita belum mengetahui. Sistem CLS adalah untuk meng-clear atau membersihkan CMD kita. Misalnya setelah kita ngetik banyak, maka CMD-nya akan kembali ke seperti awal atau bersih lah ibaratnya. Nah, ini ada cuma statement aja. Kemudian di sini kita menggunakan switch case. Switch fill ini apa? Pilihan kita. Apa saja yang akan kita gunakan. Nah, di sini case 1. Jika kita menekan tombol 1, maka dia akan membersihkan layar atau membersihkan command prompt. Kemudian akan menampilkan masukkan data. Data apa? Data baru. Bagaimana cara dia memasukkan? Dia akan memanggil function insert depan atau function yang di atas. Nah, ini dengan parameter data baru. Kemudian akan diproses pada function itu. Yang kedua, jika kita tekan angka 2, maka dia akan sama seperti insert, dia akan bersihkan CMD terlebih dahulu. Kemudian dia akan memanggil function hapus depan, yaitu menghapus data yang berada di depan. Kemudian jika kita tekan angka 3 atau pilihan ketiga, maka dia akan menampilkan apa? Menampilkan data linked listnya. Jika data ada, maka dia akan menampilkan data apa saja yang ada. Jika tidak, dia akan menampilkan data masih kosong. Dari mana saya mengatakan itu? Karena di sini kita sudah membuat fungsinya, if else-nya. Oke. Nah, jika kita ini sebenarnya tidak perlu, bisa dihapus saja. Kita menggunakan 3 saja, 3 menu pilihan. Nah, default sistem clear dan menampilkan maaf pilihan Anda tidak tersedia. Itu jika kita menginputkan selain 1, 2, dan 3. Misal kita mau 4, 5, maka dia akan muncul statement seperti ini. Nah, mungkin ada yang belum tahu apa fungsi gets. Gets ini adalah untuk menahan atau istilahnya untuk menahan CMD kita agar tidak auto refresh. Misalnya ketika kita klik pilihan 3, dia akan menahan sebentar tampilannya. Kemudian ketika kita tekan enter, maka dia akan kembali ke sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman belum mengerti, kita langsung aja ke eksekusinya biar teman-teman tahu apa fungsi gets. Oke. Nah, yang pertama di sini ada 3 pilihan, kita ingin tambah atau hapus, serta atau tampilkan. Pertama kita tambahkan data dulu. Masukkan data misalnya angka berapa? Angka 3. Nah, 3 kemudian enter. Kemudian akan muncul data ditambahkan. Kemudian nah, ini fungsi gets. Jika kita tidak menggunakan gets, maka ini akan otomatis kembali ke menu awal. Nah, itulah fungsi gets. Itu menahan sebentar CMD-nya. Oke. Kita contohkan tambah data satu lagi. Pilihan pertama datanya 6. Nah, oke. Enter lagi. Nah, di sini berarti kita sudah memiliki 2 data, yaitu 6 dan 3. Kemudian kita coba tampilkan 6 dan 3. 3 kita input di awal, kemudian kita inputkan 6. Jadi sehingga posisi 3-nya bergeser. Oke. Ketika kita ingin menghapus data 2, dia tidak ada pilihan. Dia hanya menghapuskan data di depan. 6 dihapus. Maksudnya
Angka 6 yang didata telah dihapus. Kita coba tampilkan. Nah, tinggal 3. Oke, kita coba tampilkan. Kita coba hapus lagi. 3 dihapus. Nah, kita coba tampilkan. Maka sistem akan menampilkan masih kosong atau datanya tidak ada karena semua data sudah kita hapus sebelumnya. Oke, mungkin sekian untuk linked list, yaitu single linked list. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.